Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang kembali di dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saya Pastor Daud Suryawijaya, senang bisa berada kembali bersama dengan Bapak Saudara tempat ini. Dan sebelum kita memulai renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Engkau telah memberikan kami yang terbaik pada pagi hari ini. Kami boleh diberikan tidur nyenyak hingga pada malam hari. Kami boleh diberikan nafas yang baru, hidup yang baru, hari yang baru, berkat kesehatan, perlindungan yang baru. Dan tiba saatnya kami sebelum memulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Yang kami yakin dan percaya firman-Mu akan menguatkan kami sepanjang hari ini, memberkati hidup kami, menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Saudara, pada hari ini saya akan membawakan tema tentang perkataan. Kenapa tentang perkataan? Karena tanpa disadari ternyata perkataan kita itu sangat penting, Bapak Saudara. Apa yang keluar dari mulut kita, perkataan kita seringkali akan berdampak. Apakah itu berdampak baik atau buruk tergantung dari apa yang kita keluarkan dari perbendaharaan perkataan kita, Saudara. Sebelumnya saya akan bacakan di dalam Yakobus 3 ayat 1-12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kekuatan perkataan. Perkataan itu adalah alat yang luar biasa bagi kita manusia, Bapak Saudara. Perkataan memiliki kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan, memberi harapan, atau menyebabkan suatu kehancuran. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini, Bapak Saudara. Mari kita renungkan beberapa aspek penting tentang perkataan. Yang pertama, yaitu pentingnya memperhatikan perkataan kita. Saya akan bacakan kembali di dalam Yakobus 3 ayat 5-8, demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar.
Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi Bapak Saudara, ayat yang tadi kita baca mengingatkan kita tentang betapa sulitnya kita mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Meskipun lidah kita ini kecil, tapi perkataan yang dihasilkan dari mulut kita dampaknya sangat besar, Bapak Saudara. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita ucapkan. Dengan lidah yang sama, kita bisa menjadi berkat buat orang melalui perkataan-perkataan kita. Orang yang lagi down, orang yang lagi mungkin ada masalah, pergumulan, sakit penyakit, kita bisa mensupport mereka, mendoakan mereka dengan lidah kita. Tapi dengan lidah yang sama juga, ketika ada orang lagi mungkin ada masalah juga, kita bisa mungkin menjudge mereka, oh kamu mengalami masalah ini karena kamu berdosa, kamu nggak layak hidupnya di hadapan Tuhan, oh kamu begini, kamu begitu, menjudge orang dengan perkataan kita. Yang akhirnya ketika kita nggak menjaga perkataan kita, orang yang kita judge itu dengan perkataan kita sakit hati, Bapak Saudara. Dan mereka menilai kita mungkin katanya orang Kristen, katanya ada Tuhan di hidupnya, tapi perkataannya nggak menjadi berkat. Jadi Bapak Saudara, yang pertama, kita sangat penting memperhatikan perkataan yang keluar dari lidah bibir kita, dari mulut kita, Bapak Saudara. Apakah perkataan kita ini membangun orang atau justru menjatuhkan orang, Bapak Saudara? Jadi yang pertama, aspek penting tentang perkataan adalah penting memperhatikan perkataan kita, supaya perkataan kita menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua, Bapak Saudara, aspek penting tentang perkataan yaitu perkataan itu mempunyai kekuatan. Firman Tuhan adalah perkataan yang paling kuat. Dalam Yohanes 1 ayat 1-5, kita diberitahu bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman menciptakan, mengampuni, dan memberikan kita kehidupan yang baru. Kita juga memiliki kekuatan untuk memilih kata-kata kita. Apakah kita ingin menggunakan kekuatan ini untuk membangun atau meruntuhkan sesuatu, Bapak Saudara. Jadi perkataan kita itu punya power, punya kuasa. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, dalam mulut kita, perkataan kita ada kuasa. Ketika kita berdoa, kita mendoakan seseorang dengan iman kita, percayalah di dalam perkataan kita ada kuasa. Sebab itu kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, kita nggak boleh memperkatakan yang sia-sia, Bapak Saudara. Tapi setiap perkataan kita hendaknya perkataan yang memberkati. Karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, harus kita memberikan perkataan yang penuh kasih. Karena Allah kita adalah kasih. Jadi kita harus perhatikan di dalam setiap perkataan kita mengandung power, kekuatan. Karena lidah bibir kita diurapi sama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara, aspek penting tentang perkataan yang ketiga yang terakhir adalah kita harus menjaga perkataan kita. Yakobus 3 ayat 9-12, demikian firman Tuhan. Tetap dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dan di dalam Mazmur 141 ayat 3 demikian firman Tuhan, awasilah mulutku, ya Tuhan, jagalah pada pintu bibirku. Jadi Bapak Saudara, yang ketiga yang terakhir, kita harus menjaga perkataan kita. Mazmur 141 ayat 3 mengatakan, mengajarkan kita untuk menjaga pintu bibir kita. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus pikir dulu dampaknya akan seperti apa, Saudara. Jadi jangan sampai kita gampang berucap, tapi ucapan kita adalah ucapan sia-sia yang tidak menjadi berkat, bahkan justru menjatuhkan orang, Saudara. Tapi biarlah sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita pikirkan lebih dahulu, Saudara. Apa sih dampaknya kalau kita mengucapkan hal ini? Apakah orang lain akan merasa tersakiti atau enggak? Apakah ucapan yang kita lontarkan ini membangun orang untuk menjadi lebih baik lagi atau enggak? Jadi, Bapak Saudara, kita harus jaga perkataan kita. Biar apapun yang keluar dari lidah bibir kita mencerminkan bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah perkataan kita, ucapan kita, lidah bibir kita memperkatakan berkat, memperkatakan yang indah, memperkatakan kasih, memperkatakan yang baik, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan kita, Bapak Saudara. Jadi kita ini adalah teladan bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Biarlah melalui perkataan kita banyak jiwa-jiwa dimenangkan bisa percaya Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ketika kita menjaga perkataan kita pikirkan apa yang kita perkatakan itu apakah bisa menjadi berkat atau tidak. Saya percaya dengan kita memperkatakan yang baik, menjaga perkataan kita, dan kita sadar ada kuasa, ada kekuatan di dalam perkataan kita, maka setiap kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata berkat, kata-kata baik yang tidak menyakiti orang, Saudara, justru membangun orang untuk bisa mengenal siapa sih Tuhan kita, siapa sih Tuhan Yesus itu. Demikian renungan pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Mari kita menggunakan perkataan kita dengan bijaksana. Dan saya mengatakan, Bapak Saudara yang punya surga, crazy in love with you. Mari saya ajak Bapak Saudara untuk angkat tangan kita, untuk kata kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu, katakan dalam setiap jalanku. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan, mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau memampukan kami untuk kami boleh menjaga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kami. Agar setiap apapun yang kami ucapkan bisa menjadi berkat ya Bapa. Biarlah melalui lidah bibir kami Kau pakai untuk bisa membawa banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau ya Bapa. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk memecah belah, tapi membawa kasih, membawa damai, dimanapun, kapanpun kami berkata-kata ya Bapa. Biarlah ucapan kami menjadi berkat, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah melalui perkataan kami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan beraktivitas. Tuhan Yesus yang jaga, berkati, lindungi kami ya Bapa sepanjang hari ini. Apapun yang kami pegang kerjakan, Tuhan Yesus tolong buat menjadi berhasil. Kami diberkati, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak miskin, tidak pernah kekurangan, tidak pernah meminta-minta. Kami diberkati lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you.